Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang data management. Nah, ini seringkali digunakan dalam, ini ya, sistem informasi yang, digunakan di internal perusahaan. Jadi bukan yang dari perusahaan ke customer, tapi yang di dalam internal perusahaan. Nah, di dalam, data management atau pengelolaan data, kita bisa menggunakan hal-hal berikut, yaitu menampilkan dashboard, kemudian menampilkan, data dalam tabel ya, karena data itu ada banyak dan seringkali untuk menunjukkan datanya kita menggunakan tabel. Kemudian yang selanjutnya kita bisa menggunakan pencarian, pengurutan, dan filter. Nah, yang pertama dashboard, itu kenapa sih kita bikin dashboard? Karena user itu ingin melihat rangkuman dari data. Jadi terdapat beberapa pilihan. Jadi ada beberapa bagian di dalam dashboard. Misalkan kita, dapat ini ya, mungkin insight utamanya, kemudian insight yang lebih detail dengan grafik gitu ya, ini statistik-statistik yang penting yang lainnya gitu ya. Nah, ini yang bentuk sebuah dashboard, ya, informasi-informasi utama dari data yang kita punya. Nah, kalau kita masuk ke detailnya, biasanya data itu ditampilkan dengan tabel. Nah, tabel itu seperti apa, bagian-bagiannya? Yang utama itu tabel yang pertama harus punya kontainer atau ini ya, kotakan utamanya gitu ya. Kemudian dia punya header ya, header ada ini, jadi apa namanya, kayak judul kolomnya gitu ya. Kemudian ada sort button. Jadi kalau kita mau mengurutkan informasi dalam tabel, kita bisa, eee, memencet icon ini. Kemudian yang keempat ada checkbox ya, row checkboxes di sini. Nah, kita bisa gunakan untuk memilih data pada tabel. Nah, kemudian yang terakhir ada row-nya itu sendiri gitu ya, ada isiannya ini. Ini adalah data-data utama yang kita miliki, seperti itu. Kemudian karena data ini biasanya, isinya banyak gitu ya, dan terus bertambah, sehingga kalau kita mau melihat isi dari tabel dengan mudah, kita bisa menggunakan filter. Ya, filter ini adalah tambahan fungsi untuk mempersempit data seperti yang tadi kita sudah, pernah bahas. Kita bisa, menggunakan filter yang sifatnya drop down menu, checkbox, atau query atau, pakai search box gitu ya. Drop down menu itu yang misalkan ada beberapa, pilihan gitu ya setelah kita klik gini, kemudian kita bisa bikin checkbox kalau misalkan pilihannya hanya satu 2 atau 3 gitu ya, kita bisa centang-centang, "Oh saya mau milih yang ini dan ini," seperti itu. Kemudian ini semua filternya nanti kita harus ada pencet button-nya dulu, "Oh oke kita filter," klik gitu, oke? Kemudian dalam tabel kita juga punya pagination ya. Nah, ini ketika, kita tidak bisa menampilkan seluruh isi data yang kita punya di database gitu ya, kita bisa gunakan pagination, ya. Ini akan mempermudah, kita melihat data yang sangat banyak. Oke, komponennya antara lain yang pertama kita bisa menggunakan, setting mau berapa data per halaman, ya. Kemudian ini sedang menampilkan data yang keberapa, oke. Kemudian kita bisa maju atau mundur ya. Jadi kita bisa lihat di sini informasinya tentang data-data yang sedang kita akses ya, ini namanya pagination. Itu yang terakhir, kita bahas untuk data.